Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama kami Didi Rahwinianto dari SMA Nur Jadid Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan refleksi kritis kaitannya dengan pemikiran dan filosofi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan dua kata yang saling berkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita definisikan, pendidikan merupakan suatu upaya yang sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar ya untuk mengembangkan potensi peserta didik ya agar memiliki kemampuan ya dalam bidang agama, spiritual, keterampilan, dan akhlak mulia. Di sisi lain, ending dari kebudayaan adalah akan menghasilkan sebuah peradaban. Manakala pendidikan dan kebudayaan ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan kebudayaan yang begitu sangat bermanfaat untuk bangsa Indonesia tentunya. Esensi dari pendidikan adalah menghasilkan sebuah perubahan. Perubahan itu bersifat dinamis, tidak statis, artinya terus bergerak. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik ya harus terus berusaha untuk menuntun anak-anak yang semuanya bersifat heterogen, memiliki keunikan masing-masing agar menemukan jati diri, pola, dan bakat minatnya untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Anak dilahirkan dalam kondisi yang heterogen satu sama lain, sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan masing-masing di antaranya. Ya, pada kesempatan kali ini, kalau kita meminjam atau merujuk dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang kerangka perubahan, kemudian yang kedua adalah tentang pendidikan yang berorientasi kepada anak, pendidikan yang harus berpusat kepada anak. Pertama, tentang ada tiga kerangka perubahan kita sebagai pendidik yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar dan mengajar setiap hari. Yang pertama, kita harus memandang tentang ada dua kodrat keadaan yang harus kita implementasikan dalam kelas. Yang pertama adalah tentang kodrat alam. Tentunya secara geografis antara tempat satu dengan tempat yang lain memiliki iklim budaya yang berbeda. Karena siswa yang heterogen, maka kita memperlakukan mereka tidak dengan cara yang sama, tetapi sesuai dengan potensi kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan juga pada potensi anak. Tentunya pendidikan yang diterapkan di daerah pesisir memiliki pola yang berbeda dengan di daerah dataran tinggi tentunya. Ini yang menjadi poin kita, bahwa melayani anak dengan segala heterogenitas ya sesuai dengan kemampuannya dan keunikan anak masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kita sebagai guru harus bersifat adaptif pada perubahan, di mana kita sebagai penuntun dan pemimpin pelajaran harus mampu mengantarkan anak-anak kepada perkembangan zaman. Bahwa masa depan anak bukan tergantung pada pengalaman kita, tetapi masa depan anak bergantung pada bagaimana kita menuntun mereka untuk bisa adaptif dan kompatibel pada perubahan zaman. Seperti saat ini merupakan suatu keniscayaan bahwa di era 4.0 ini semua peserta didik harus mampu bisa berliterasi digital agar mereka kompatibel nanti saat menyelesaikan studinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai prinsip perubahan. Azas perubahan kita harus menganut pada azas trikon. Kon yang pertama adalah tentang kontinuitas. Artinya pendidikan itu harus berakar budaya yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan anak-anak, tapi tidak meninggalkan budaya yang sudah mapan atau local wisdom kita. Think globally, act locally. Itulah yang menjadi prinsip pertama tentang kontinuitas. Yang kedua adalah konvergensi. Artinya apa? Semua proses pendidikan itu harus menuju pada satu titik, yaitu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, supaya lulusan atau anak-anak yang kita tuntun itu menjadi pribadi yang memiliki budi yang luhur, ya, menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Artinya apa? Artinya dari proses pendidikan yang heterogen itu kita harus mampu menghargai keragaman. Ya, keberagaman adalah modalitas kita ya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan ya yang menghasilkan pelajar yang berdasarkan profil Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah apa yang berubah. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah ada dua hal. Yang pertama adalah budi dan pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi itu ada tiga: domin, cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti kaitannya dengan raga. Dua hal ini harus berimbang dilakukan dan dicapai oleh peserta didik dalam proses belajarnya sehingga bersifat holistik. Nah, jika dua ini sudah berimbang dan bersifat holistik, maka siswa yang kita tuntun akan menjadi siswa-siswa yang bijaksana, bisa memetakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak hanya dituntut untuk mendidik siswa untuk pinter, tapi juga dituntut untuk menjadi siswa yang benar. Walaupun banyak siswa yang pinter, kalau tidak benar apalah artinya? Karena dia tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki akhlak mulia, sehingga rusaknya suatu peradaban jikalau antara budi dan pekerti ini berjalan tidak berimbang. Terakhir adalah dalam proses pendidikan yang kita lakukan sehari-hari harus berpusat kepada siswa atau student centered, student oriented. Kita sebagai guru hanya berfungsi sebagai fasilitator ya untuk menuntun ya bagaimana anak-anak menemukan pengetahuannya karena memiliki passionnya masing-masing. Ya, anak-anak lebih merdeka dalam belajar sehingga dia akan lebih mudah dalam mengkonstruk semua pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang kita jalankan di kelas. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan refleksi kritis ya, tentang konsep dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf manakala ada kekurangan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.